Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu film horor berjudul Underwater 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita di fasilitas penelitian di dasar laut. Namun terjadi malfungsi sistem yang mengakibatkan salah satu fasilitasnya meledak. Apakah Norah bisa kembali ke permukaan dengan selamat? Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan sebuah fasilitas bernama Tian Industri yang sedang meneliti dasar lautan. Terlihat seorang wanita bernama Norah yang sedang menjalani rutinitas paginya. Ia melihat ada kebocoran di atas langit-langit dan pergi untuk menyelidiki sumber kebocoran itu. Tapi tiba-tiba, dia terkenal gelombang tekanan yang menunjukkan kalau ada malfungsi sistem. Terlihat dia mencoba membangunkan kru lain, tetapi hanya Rodrigo yang berhasil selamat dengannya. Begitu sampai di sana, mereka berusaha untuk menutup pintu agar stasiun lain tidak terkena dampaknya. Namun saat ingin menutup pintu, Norah melihat ada dua orang kru yang sedang berlari. Dirasa nggak akan sempat, Norah pun segera menutup pintunya. Ketika pintu tertutup, Rodrigo dan dirinya pun terpental akibat gelombang tersebut. Terlihat mereka pingsan untuk beberapa saat. Ketika sudah bangun, Rodrigo berkata, "Mungkin ini terjadi karena gempa bumi." Tapi tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara aneh datang dari luar. Lantas Norah mencoba meminta bantuan tetapi tidak berhasil. Dia pun mengajak Rodrigo untuk mencari tempat yang aman. Setelah memeriksa lokasi, mereka harus melewati lorong yang penuh dengan puing-puing karena hanya itu satu-satunya jalan untuk sampai ke sana. Namun tiba-tiba, mereka mendengar suara seseorang meminta tolong dan menemukan pria bernama Paul di bawah tumpukan batu. Setelah menyelamatkannya, Paul pun bergabung dengan mereka. Terlihat mereka bertiga merangkak di ruang yang sangat sempit hingga mereka mencapai di tempat pemberhentian. Terlihat di tempat itu mereka menemukan orang yang bernama Kapten Lucien. Norah pun mencoba untuk membuka pintu, sementara Paul dan Rodrigo diperintah untuk memeriksa salah satu kapal selam. Ketika Norah membuka pintu, Kapten Lucien memeriksa luka-lukanya dan mengirimnya ke ruang kontrol. Norah menemukan seorang wanita bernama Emily yang seorang biologis dan seorang engineer yang bernama Liam. Ketika Kapten Lucien, Paul, dan Rodrigo bergabung dengan mereka, Emily berkata, Research assistant. No, there's Nowhere to go. okay, the insurance for listen. The escape pods are gone. jika energi di stasiun ini tinggal sedikit dan bisa menyebabkan kehancuran sebentar lagi. Terlihat Kapten Lucien menyarankan agar mereka pindah ke fasilitas lain bernama Roback, tetapi kru lain tidak menyukai saran itu. Kemudian Liam memutar rekaman SOS terakhir yang memperlihatkan orang-orang itu diserang oleh makhluk bersuara aneh seperti yang didengar Norah sebelumnya. Dirasa mereka tidak memiliki pilihan lain, mereka pun menerima saran Kapten Lucien untuk menuju Roback. Itu mengharuskan mereka berjalan sejauh 3 km dan mereka juga tidak tahu apa yang ada di luar sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun bersiap-siap untuk mengenakan pakaian khusus dan Emily terlihat gugup karena ini adalah pertama kalinya ia akan pergi keluar. Di mana Liam dan Paul pun membawa senjata karena suara aneh yang terdengar di rekaman. Okay, we gotta go. Liam pun memperingatkan mereka agar berpegangan erat, karena setelah pintu terbuka, mereka akan dihantam tekanan air dengan keras. Terlihat retakan mulai muncul di helm Rodrigo. Norah yang menyadarinya pun mencoba menghentikan Liam untuk membuka pintu, namun ia terlambat dan pintunya pun terbuka.
Air dengan tekanan tinggi pun menghantam mereka. Terlihat yang lainnya selamat, namun sangat disayangkan helm Rodrigo meledak hingga membunuhnya dan tekanan air mengubahnya menjadi daging cincang. Norah pun merasa bersalah karena dia yakin Rodrigo pasti tahu helmnya rusak dan sengaja memberikan Norah helm yang bagus yang terakhir. Namun Kapten Lucien mengatakan tidak ada waktu untuk bersedih dan menyuruhnya untuk membiasakan diri. Beberapa waktu kemudian, mereka menerima sinyal SOS dari suatu tempat. Kapten Lucien pun mengirim Paul dan Liam untuk memeriksanya. Terlihat di luar sangat gelap, namun mereka tetap mengikuti arahan dari Norah. Suara aneh sebelumnya juga terdengar di sini. Mereka pun hanya menemukan organisme aneh dan tidak menemukan ada orang yang selamat. Karena tidak ada yang bisa diselamatkan, Lucien pun menyuruh mereka untuk kembali. Namun tiba-tiba, terlihat Paul diserang oleh makhluk aneh, namun dengan sigap Liam pun menembak makhluk itu. Mereka pun memutuskan membawanya masuk ke dalam. Terlihat Emily memeriksa makhluk itu. Kemudian dia menjelaskan kemungkinan makhluk itu adalah spesies baru. Di tengah-tengah pemeriksaan tiba-tiba, Everybody stay calm. What was that? Is that a baby? liftnya berhenti bergerak dan terdengar suara aneh dari luar. Paul yang menyadarinya pun berkata kalau makhluk itu mungkin adalah bayinya. Jadi dia pun menutup pintu rapat-rapat. Terlihat Norah berhasil mengotak-ngatik liftnya, namun lift itu tetap tidak bisa bergerak dan tiba-tiba, Oh my god! makhluk aneh yang sudah dewasa terlihat di luar jendela tepat sebelum terjadinya sebuah ledakan. Terlihat lift itu terjatuh dan para kru bergegas memasang helm mereka sebelum terjadinya benturan. Mereka pun nyaris tidak bisa keluar tepat waktu. Saat berada di luar, mereka juga harus menghindari puing-puing ledakan yang berhamburan. Terlihat Liam terkena puing-puing itu. Untungnya Lucien dan Norah dengan cepat menolongnya dan membawanya ke stasiun terdekat, di mana mereka melihat oksigen miliknya telah rusak. Norah pun bergegas menyalakan penggerak di terowongan itu, di mana mereka bisa mendengar makhluk itu masih mengikuti mereka. Beberapa saat kemudian mereka terpaksa berhenti di tengah jalan karena jalurnya kebanjiran dan tertutup puing-puing. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena Norah yang terkecil di antara mereka, dia pun menyelam untuk membuka jalan keluar. Sebelum masuk, Lucien menyuruh mereka untuk mengikat diri dengan tali agar tidak terpisah. Namun tiba-tiba, terlihat Paul ditarik oleh sesuatu. Para kru lain mencoba untuk menolongnya, tetapi sudah terlambat. Makhluk itu merobek setelannya dan membunuhnya. Terlihat kru lainnya melarikan diri hingga mereka sampai di ruang komunikasi, di mana Lucien mencoba untuk meminta bantuan tetapi tidak berhasil. Liam melihat keluar jendela dan berkata, bagaimana bisa alat pengeboran besar yang memiliki berat 6.000 ton hancur lebur seperti itu? Namun Emily kemudian berkata, kalau ini adalah karma untuk mereka karena menggali terlalu dalam di dasar lautan. Kemudian Lucien menyadari terdapat retakan di kaca jendela dan berkata kalau mereka harus segera pergi dari sana. Tetapi mereka khawatir dengan Liam karena setelannya rusak. Tiba-tiba Liam berkata mereka bisa pergi tanpa dirinya. Namun yang lain menolak dan membantunya untuk berjalan. Terlihat muncul seekor makhluk aneh menangkap Liam dan menariknya ke sebuah lorong. Karena kakinya masih terlihat, Lucien memberanikan diri untuk memasuki lorong itu. Dirasa Liam masih hidup, ia pun segera membawanya keluar dan meninggalkannya bersama Norah sementara dirinya kembali mengambil senjata. Namun tiba-tiba,
makhluk itu menyeret Lucian lebih dalam. Terlihat Norah terseret bersama karena tali yang terikat pada anggota lain. Di sini terlihat Kapten Lucian melompat ke arah makhluk itu dan mendorongnya ke kedalaman lautan bersama dirinya. Lucian pun melepaskan talinya dari Norah dan tak lama kemudian meledakkan dirinya bersama makhluk itu. Terlihat Norah pingsan selama beberapa detik dan ketika bangun dia menemukan kalau setelannya rusak. Singkat waktu Norah menemukan sebuah stasiun dan berhenti di tempat itu. Terlihat Norah mencoba untuk menghubungi Emily tetapi tidak berhasil. Ia pun memutuskan ke stasiun Roebuck seperti yang direncanakan di awal. Setelah mengganti setelannya, ia pun berjalan. Tak lama kemudian Norah mulai mendengar suara Emily dan dia pun bergegas ke arahnya. Terlihat dia masih hidup, jadi Norah membantu Emily membawanya. Singkat waktu mereka pun sampai di stasiun Roebuck. Namun ketika memasukinya, mereka melihat ada banyak sarang makhluk itu yang sedang tidur. Namun tiba-tiba Oxygen levels critical. alarm oksigen milik Emily berbunyi. Lalu makhluk itu bangun dan menangkap Norah. Norah pun menembakkan senjata dan membebaskan dirinya. Saat ingin menembak kedua kalinya, terlihat makhluk itu diangkat oleh sesuatu yang besar. Norah pun menembakkan pistol flare-nya dan terlihat monster besar itu ternyata adalah Cthulhu dari cerita kuno. Terlihat Norah terkejut dan pingsan sesaat akibat terkena gelombang kejut dari Cthulhu. Untungnya dia diselamatkan oleh Emily yang membawanya ke dalam stasiun. Singkat waktu, Emily yang melihat Norah kehabisan oksigen pun mengambil alat pemadam dan memecahkan helmnya. Ketiganya pun berlari sampai menemukan ruang kontrol, di mana mereka dapat melihat Cthulhu dan anaknya melalui jendela. Terlihat ada 3 pot melarikan diri yang tersisa, di mana hanya 2 yang berfungsi. Mereka menempatkan Liam di pot pertama. Lalu saat Emily mau masuk, dia berhenti. Dia mengetahui kalau Norah ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Emily dan Liam. Karena kehabisan waktu, Norah pun memukul Emily dan memaksanya untuk masuk dan mengirim mereka berdua ke permukaan. Terlihat Norah yang telah menerima takdirnya pun mulai merasa khawatir karena makhluk itu mengejar potnya. Karena stasiun ini memiliki energi yang banyak, Norah pun menggunakan komputer untuk meledakkan inti nuklir. Ledakan itu membunuh Cthulhu, makhluknya beserta Norah. Emily dan Liam pun selamat sampai ke permukaan. Film ini diakhiri dengan memperlihatkan berbagai laporan yang mengatakan bahwa semua informasi tentang orang yang selamat dirahasiakan. Semua rekaman juga telah dihancurkan yang mengatakan terkena ledakan dan tian industri tetap melanjutkan penelitiannya. Bagaimana menurut kalian film kali ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Saya Afdal pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.